Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep arus listrik. Misalkan sebuah rangkaian listrik dengan sumber arus listriknya baterai. Untuk simbol baterai bisa kita gambarkan. Nah, jadi boleh dengan garis dua, yang satu panjang, yang satu pendek, kemudian kasih tanda positif dan negatif yang menyatakan terminal positif dan terminal negatif dari baterai, atau kutub positif dan kutub negatif dari baterai, atau bisa juga garis dua, yang satu panjang, yang satu pendek, tanpa ada tanda positif dan negatif. Berikutnya kita akan membahas terkait perbedaan antara konsep arus listrik konvensional dan aliran elektron. Pada arus listrik konvensional, ini terdapat aliran muatan positif, aliran muatan positif, ya, dari kutub positif baterai ke kutub negatif, seperti dari sini. Nah, di sini aliran si listriknya. Jadi arus listrik konvensional. Karena memang saat ini belum diketahui bahwa si elektron bebas, ya, yang merupakan partikel yang sebenarnya yang bergerak dalam sebuah konduktor itu, ya. Kita lanjutkan. Untuk aliran elektron, nih konsep aliran elektron, di sini elektron, ini saya singkat dengan E negatif, ya. Ini merupakan elektron mengalir dari kutub negatif baterai ke kutub positif. Nah, di sini menurut konsep aliran elektron melalui sebuah konduktor. Nah, sehingga dapat kita deskripsikan bahwa arus listrik itu merupakan laju alir muatan listrik. Berikutnya kita lihat bagaimana hubungan antara arus listrik, kemudian muatan, dan juga waktu. Di sini kita lihat secara matematis, ya, hubungan di antara ketiganya. Jadi I di sini adalah arus listrik. Ini arus listrik. Delta Q itu jumlah muatan yang mengalir. Dalam sebuah konduktor, ya, selama waktu tertentu. Nah, ini dia, selama waktu tertentu. Untuk satuannya, untuk arus listrik satuannya ampere, disingkat dengan A. Kemudian muatan satuannya, ini tinggal muatannya, ya, Coulomb, disingkat dengan C, sehingga satuan arus itu Coulomb per sekon. Ya. Nah, untuk satuan arus listrik, mungkin nanti di soal-soal akan ditemui misalnya dalam miliampere atau mikroampere. Nah, kita lihat hubungannya. Untuk 1 miliampere itu sama dengan 10 pangkat min 3 ampere. Nah, untuk 1 mikroampere itu sama dengan 10 pangkat min 6 ampere.
Nah, satu hal lagi yang perlu saudara pahami bahwa arus listrik itu bisa mengalir dalam rangkaian tertutup seperti pada gambar sebelumnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk konsep arus listrik. Kita lihat contoh. Sebuah arus listrik misalnya sebesar 5 ampere mengalir dalam sebuah kawat selama 4 menit. Pertanyaan pertama, berapa jumlah muatan total yang mengalir melewati suatu titik tertentu dalam rangkaian listrik selama 4 menit tersebut? Yang kedua, berapa jumlah elektron yang mengalir selama selang waktu tersebut? Oke, yang pertama kita harus lihat dulu apa-apa saja yang diketahui di soal. Oke, yang pertama, sebuah arus listrik mengalir. Nah, ini dia. Arus listrik berarti di sini diketahui adalah I sama dengan 5 ampere. Yang kedua, selama 4 menit. Nah, dari satuannya kita bisa mendeteksi bahwa ini adalah waktu. Berarti delta T sama dengan 4,0 menit. Nah, berarti ada dua yang diketahui di soal. Perhatikan juga satuannya. Ya, kalau belum setara, kita harus melakukan konversi satuan. Dalam hal ini untuk waktu itu kan masih dalam menit. Kita konversi dulu satuannya dari menit ke sekon. Nah, cara umum ya, ini sudah saya pernah jelaskan sebelumnya. Nah, ini 4 menit. Kita lihat ya, 1 menit itu setara dengan berapa sekon? Nah, ini faktor konversinya. Kita kali dengan faktor konversinya ya. Karena kita mau merubahnya, mengkonversinya ke sekon, berarti sekon kita taruh di pembilang. Nah, yang di bawah ini kita tulis 1 menit. 1 menit itu berapa sekon? Oke, 60 sekon. Nah, ini kita cancel, sehingga didapatkan sudah tinggal satuannya second. Oke, 4 dikali 60, 40 sekon. Nah, untuk waktu kita sudah konversi ke sekon. Yang ditanya, kita lihat yang pertama, jumlah muatan total. Muatan tadi simbolnya apa? Q ya. Nah, satuannya apa? Coulomb. Nah, dari persamaan sebelumnya kita tahu bahwa I itu sama dengan delta Q per delta T. Nah, kita tahu ini jumlah muatannya sudah tahu kita. Kemudian jumlah muatannya yang ditanya maksud saya. Yang diketahui itu I dan delta T. Nah, kita ingin menentukan berapa nilai Q-nya ini, delta Q. Nah, dari persamaan ini kita bisa tinggal mengalihkan I dengan delta T. Nah, berarti kita rubah aja, rubah bentuk persamaannya bahwa delta Q sama dengan I kali delta T. Nah, ini delta T ya. Kita tinggal masukkan angkanya. Berapa nilai I tadi? 5. 5 ampere kali delta T-nya berapa? Sebenarnya kalau udah kurung nggak pakai kali nggak apa-apa sih. Kita pakai kurung aja ya. 240 sekon. Nah, tinggal dikali 5 kali 240. Kita dapatkan 1200 sekon. Berarti ampere sekon ya. Nah, ampere sekon atau ini ampere sekon atau 1200 coulomb.
Oke. Jadi selama 4 menit tersebut ada 1200 kulom muatan yang mengalir. Oke. Dalam sebuah kawat penghantar tersebut. Seperti itu. Ini yang A. Nah, sekarang kita lanjutkan yang B. Ini yang A ya. Nah, yang B yang ditanya adalah berapa jumlah elektron yang mengalir selama selang waktu tersebut. Jumlah elektron. Karena yang ditanya jumlah elektron, kita butuh muatan 1 elektron. Nah, 1 elektron itu berapa muatannya? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Jadi ada berapa jumlah muatan yang mengalir? 1200 kulom. Nah, kalau 1 elektron itu muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, kalau 1200 kulom itu berapa jumlah elektronnya? Ini sebenarnya hanya konversi sederhana saja ya. Saya pindahkan ke atas untuk space-nya di sini. Berarti kita tinggal menghitung ya berapa jumlah elektron dalam 1200 kulom ya. Nah, kita tulis dulu, kita kali aja dengan faktor konversinya, sebenarnya seperti itu. Nah, kita mau satuannya dalam elektron ya. Nah, 1 elektron itu muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Nah, kulom kita cancel. Nah, ini saya perpanjang ke sini. Kita tinggal bagi dulu. 1200 dibagi 1,6. 750 ya. Ini 750. Nah, kemudian ini ada 10 pangkat min 19. Dia berada di bawah tanda bagi ya. Nah, berarti kita kalau mau pindahkan ke atas, tandanya berubah jadi positif ya. 10 pangkat 19. Satuannya apa yang tinggal? Elektron. Ya, atau bisa juga dituliskan. Kita mau menuliskan misalnya 7,5 kali 10 pangkat. Nah, kita tinggal butuh menggeser komanya ke kiri 2, 1, 2. Nah, nilainya kan makin kecil tuh. Berarti pangkatnya nilainya akan makin besar. Dia harus berkebalikan. Nah, di sini jadi pangkat 2, 1. Jadi, jumlah elektronnya 7,5 kali 10 pangkat 21 elektron. Ya, yang mengalir selama 4 menit tersebut. Nah, mudah bukan? Baiklah, untuk konsep arus listrik saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.